Oke, welcome to Bisem. Masih sama gue Nino, sama Fides. Sama kita hari ini kedatangan tamu Evano sama Brian di episode yang spesial karena kita offline. Tepuk tangan kita jadi penonton hari ini. Dari orang-orang yang lain juga dari kulit sebelah. Oke, gue tuh mau Mantap bang. Oh, ya udah atas minyak. Udah. Jadi itu kita ngumpul sini karena kita mau sharing kan, karena kayak Evano Fides Brand di sini tuh pada kuliah di Bandung, tapi udah offline udah 3 semester kan. Iya. Sedangkan gue baru mulai dan baru online lah, belum pernah ngerasain tinggal di Bandung itu gimana, kayak ngekosnya gimana dan ya tinggal sehari-hari lah di Bandung. Nah, kalau dari apa ya akademiknya dulu deh, gimana kuliah di Bandung ini bedanya sama pas kita dulu sekolah di Jakarta tuh apa bedanya? Kayak lo bakal struggle kan atau gimana? Kalau gue struggle banget, maksudnya iya, karena gue IM2 aja hampir nggak lulus. Oh iya. IM itu apa nih? IM itu? Integrated Mathematics. Oh iya. Jadi kalau buat kalian yang listeners Bisem nih, kalau ada yang nggak tahu, IM2 tuh sejenis pelajaran matematika tapi Di bawah. digabungin gitu lah. Aku pindah ke Terus sini. level-levelnya kan level IPS biasanya lah. Level IPS. iya tuh buat enggak biasanya itu. buat anak-anak IPS yang ambil. Iya. Nah, terus itu tuh biasanya gabungan matematika yang biasa jadi satu pelajaran, nggak kayak kalkulus satu kelas atau aljabar gitu-gitu. Itu aja gue hampir nggak lulus, jadi pas masuk ke pelajaran matematikanya matbis ya namanya. Iya, Terus matbis, kelas matbis. Wah itu kaget banget sih. Sampai-sampai kita ikut Les. bimbel. Iya. Jadi kita ikut les. Lesnya itu yang ngajarin dia anak S2 matematika yang emang udah profesional banget sih. Terus gua sama Fides nih berdua lesnya. Sama namanya Kak ini nih. Inisialnya aja ya, Ruby. Nah, shout out dong, udah dibantuin kan? Iya. Udah dibantu. Nah, masalahnya nih pas waktu itu tuh kita masih gimana ya, masih culture shock sih. Jadi belajarnya aja ya belum dapat lah sampai level yang bisa matematika gitu. Ya sampai guru lesnya aja kesal sendiri gitu. Guru lesnya emosian sih emang. Iya, emosian. Dia marahin terus. Guru dosennya. Ini Guru les. Oh, guru lesnya. tutornya gitu. Si anak S2 ini. Iya, anak S2 ini. Nah, terus akhirnya karena gue ngerasa ada materi yang gue ngerti, Brian nggak ngerti, terus Brian ngerti, gue nggak ngerti, akhirnya gue mutusin untuk pindah sendiri nih lesnya sendiri. Terus alasan lainnya gue pengen sendiri karena pengen ganti guru karena nggak kuat gue guru yang ini. Emang gurunya pernah apa sih? Galak banget, nggak pokoknya ini galak banget kan. pas gue malu les sama Fides, di sini gue ngerjain nih. Fides di sebelah ngeliatin, oh iya, jadi ngeliatin. Terus gue juga nggak tega gue kan gini. Terus Karobinya kesel. sorry kak. Jadi intinya greget gitu loh. Lu tau sih kalau orang greget kan Gemes lah gitu gemes. Terus Nih ya, mungkin buat penjelasan kalian semua nih. Jadi nih guru les ini tipe-tipe bener-bener kayaknya apa ya, ada, lu tau sih kalau orang yang misalnya ini minuman kegeser dikit terus dia kayak kan gue harus rapiin nih. OCD. Kayak OCD Iya. tapi matematika gitu loh. Iya. Oh iya. Perfeksionis lah Iya, intinya. sebisa-bisa gue sama Fides juga. Kalau misalnya gue ngerjain, kan pelan ya nih sama Fides nih, pelan ngitungnya. Kadang sampai yang ditanya perkalian yang gampang deh, bisa gini, 2 kali 1/3. Gue tuh mikirnya minta ampun tuh. Karena panik, karena baru Sekarang gini, gue tanya, 2 kali 1/3 berapa? Gue tadi mikir loh. Gue tadi mikir. 6. Hah? 6 ya? Nah, gue sama Fides tuh pelan gini. Bisa jawab. Kita bisa jawab 6, cuma 2 kali 1/3, 2/3. Cuma kita naik aja 2/3. Itu 2 bagi 1/3 ya. cuma kita beneran sampai nanya, ini bener nggak gini? Jadi gimana dia nggak greget kayak gitu? Iya, Ya, akhirnya cabut nih. Akhirnya gue cabut dengan tujuan ganti guru supaya guru yang baru ini bakal baik sama Ternyata gimana tuh, Des? Nah ternyata gue milihnya tuh sengaja yang cewek tuh. Gue akan si itunya lembaga pendidikannya. Kenapa sengaja cewek? Karena gue kira bakal lebih sabar gitu. Oh, sabar ya. Iya, gue bilang, permisi kak, saya mau ganti guru kalau bisa cewek ya. Oh iya gitu. Terus? Udah besokannya gue les kan. Ibu-ibu apa mbak-mbak? Mbak S2 sama S2. kayak kalau sebut aja. Sengaja ini, dia dendam gitu ya. Benar. Ya udah les kan.
Terus pas pertama kali sih baik, oh iya Fides gini. Nah kamu angkat jurusan berapa, jurusan apa gitu. Pokoknya ngobrolnya enak deh. Nah. Sampai pas ngajar ya gue kan nggak cepet tangkep kan. Jadi ini kan udah diajarin tadi. Ini maksudnya udah dicatat tadi gitu. Ini gue main alat, ini sebenarnya masalahnya di lu sebenarnya. Iya, emang sih. Iya, habis itu udah nih besokannya tuh ya berjalan kayak gitu aja, kayak gue les dimarahin. Karena pada akhirnya Sedih banget. gue les di tempat di gedung Fakultas Matematika. Kampusnya dia tuh, gedungnya dia. Ya udah gue ngerjain, dimarahin gitu. Terus ada temennya lewat, temennya si guru les gue ini nyapa tuh. Kak, sebutannya Lisa aja ya. Oh ini Namanya udah Lisa gitu ya? Misalkan Lisa namanya. Lisa ya, ngobrol. Terus si temennya ini duduk di samping guru les gue. Nah karena dia pengen ngejaga citranya supaya tetap baik, nggak suka marah-marah, akhirnya dia ngajarin baik. Di sini kan udah diajarin tadi. Jadi two face. Iya, udah diajarin tadi. Tapi tangan sini lupa gitu. Nggak mulu gitu ya. Belum kayak gitu. Ya akhirnya gue ketawa aja, tapi ya pengalaman sih. Ini masalahnya di lu berarti ya. Enggak, bukan di Fides. Di anak-anak High school. Ya jadi gimana sih? Nah, berarti itu kayak ngebuktiin nggak sih, kayak ibaratnya anak-anak yang bukan SMA yang bukan negeri pas kuliahnya ke negeri bakal ribet di matematika apalagi. Menurut gue ada yang tadi masalah video itu ada faktornya ada dua gitu. Jadi pertama tuh pasti kan guru lesnya tuh pendidikan tuh tinggi kan semua dan mungkin dia master gitu excel gitu di subjek tersebut. Nah dari situ menurut gue jadinya mereka standarnya ketinggian gitu loh. Jadi kalau bisa buat ngajarin mereka ada, waduh ini kok goblok banget gitu kan. gue mau nambahin juga sih, kalau dari gue ya, sebenarnya ini salah kalau gue nyalain sekolah lama gue. Kenapa gitu? Nggak, seharusnya gini, gue tahu gue bisa, cuman Tapi? kan pelan kan, yang kayak tadi Iya, gue iya. cerita, gue ngitung pelan tapi bisa, gue sama Fides pasti bisa ngitung kalau ditanya di les. Tapi pernah nih gue lagi ngerjain soal, jadi ini kalau di kelas matematika di kampus gue tuh gurunya suka manggilin gitu ke depan, kayak bisa kita dapet workshop lah, apa soal-soal nih disuruh nomor 1 Fides, nomor 2 Brian gitu. Nah gue selalu nih yang kebagian nih, si anjing nih nggak pernah nih. Nah gue kebagian, gue maju, gue ngerjain soal nih, gue cuma bener-bener ngitung yang gampang nih, misalnya kayak 20 per berapa tambah ini, tinggal gini doang nih, gue udah ngerjain panjang sesuai rumus gini-gini, tinggal itu doang, gue lama banget. Gue pikir, gue tulis, udah nih, udah dapet. Terus dosen gue ngomong gini, kamu SMA di mana sih? Gini aja masa nggak bisa? Satu kelas gue denger itu semua. Tanya Fides nih, itu gue di depan satu kelas dipermalukan seperti itu. Selain itu, yang momen dipermalukan lagi, itu berarti pas nilai UTS-nya dipampang. Oh iya. Di ranking ada gitu. nama ranking. Iya. Nah ya rata-rata ya udah jelas yang dari SMA kita. Iya. Soalnya di SMA kita tuh nggak dipampang gitu kan, Emang ada ranking, nilainya kan? private kan, Iya. makanya kan, nggak ditunjukin kayak ada ranking, nggak ada. Terus kalau menurut gue salahnya gara-gara kita di sekolah lama kita tuh terlalu nyantai. Iya. Jadi kalau misalnya salah, bisa benerin nilai. Ragu. Kalau ini gue pernah nanya, namanya kan Pak ini nih. Iya. Sensor enter. Gue nanya nih, Pak, mau remedial bisa remedial, tapi tahun depan ya nambah setahun kuliah. Kan gimana nggak ngeri? Tapi menurut gue emang ini culture-nya gara-gara beda culture-nya. Iya. Karena kan secara kita kampusnya negeri ya, Iya. dan budaya belajar di negeri itu jauh lebih Intens. intens dan di kampusnya tuh kompetisinya lumayan kerasa gitu loh. Karena kalau di sekolah lama kita tuh di project base, Iya. Ada progres dari awal. Iya, terus kayak ya buat tes-tesnya gitu nggak terlalu fokusin di teorinya gitu loh. Jadi emang nggak bisa nyari siapa-siapa juga jadi. Iya. Tapi mungkin yang bagian terlalu nyantainya itu bisa Iya, gitu. iya. Tapi ada unggulnya. Kita kalau misalnya di bikin PPT begitu. PPT. Sorry. Nggak paham orang-orang PPT itu apa? Iya. Sorry ya kaum bahasa Indonesia. Gue bukan so bahasa Inggris yang kayak di TikTok tuh. Emang sekolah kita doang ya, buatnya PPT. Iya, emang kayak gue juga ngalamin gitu kan, apalagi online gitu loh, yang kayak kalau buat grup project kita harus lewat line kan, buat Iya, line iya. gitu. Gue ngomong atau misalkan kayak project dikumpulin minggu depan, kan kalau dulu kan orang kan kayak
Kalian pada buat PPT gimana? Terserah sih. Terus ada pas gue ngomong PPT, ada nanya PPT teh naon? Gue kayak gue langsung ngobrol apa ya? Microsoft Office PowerPoint. Lengkap banget ya kan? Kelahiran ya? Iya, kelahiran. Terus kayak mereka kayak, PPT, terus ada bilang, slideshow. Gue kayak, iya, nanti gue invite ya, buat slides lah. Terus kayak, gue mungkin kalau gue tuh malah ngerasa lebih bersyukur. Kalau lu kan tadi agak kesel kan sama soalan, kalau gue malah lebih bersyukur karena kayak banyak kayak fasilitas yang udah kita dapetin, apalagi mungkin karena online ya. Fasilitasnya gitu. Iya. Karena jadi ya gitu. sebenarnya apa namanya ada plus minusnya sih. Cuman yang itu gue juga pernah ngalamin. Ini lagi di kelas lagi offline, ada kelas. Sebelum pokoknya gue pas nyebut PPT nih. Terus pas nyebut PPT orang-orang tuh kayak, nyebutnya PPT, nyebutnya PPT lah. Kenapa ngomong PPT doang tapi sensasinya kayak berak di celana gitu. Makanya Kesannya lu ngomong kayak gitu tuh lu hina gitu lah. Enggak kayak PPT doang gitu ya. Iya. Ini ada lagi sih, gua waktu itu ada, jadi di kampus gua ada pelajaran kayak satu kelas nih satu company gitu, satu perusahaan ceritanya. Yeah. Terus kita jualan nih rame-rame. Nah ini nih bener-bener jadi di kelas gua nih, gua yang satu-satu yang dari SMA gua, jadi gua nggak kenal satu sama lain loh. Orang-orangnya bener-bener nyampur, ada yang dari kuliah dari Amerika sampai ada yang kuliah dari kota mana dah gua nggak tahu, pokoknya nyampur banget deh. Itu gue bener-bener ngerasain culture shock ya orang-orang, mulai dari yang PPT tadi sampai gue nyuruh ngerjain di Google Docs tuh orang belum pada tahu. Iya. Kan mungkin kalau sekarang online kan apa Docs, ini orang masih nggak tahu. Ya. Ini gue nyuruh ngerjain PPT nih, pada ngerjainnya masing-masing ternyata. Lu bayangin, jadi harusnya Senin ini kita kerjain bareng-bareng, pada ngerjain sendiri-sendiri. Gue ya terus dikompil kan. Cuman gue udah nyediain link Google Docs-nya. Nih lu pada isi di sini gitu. Terus gue bilang nih, ini bisa bareng-bareng ngerjainnya. Terus pada iya udah pada ngerjain buat masing-masing. Bre, terus ini gimana masukinnya? Ya lu tinggal ketik. Kopas aja kopas gitu Itu gue demi Allah itu gue ngerasa tersulit di hidup gue itu. Nyesuaiin orang biar ngajak modern orang. Ini bukannya gue ngehina ya, bukan merendahkan kan? Iya, cuma mungkin ini ya. cobaan aja sih, cobaan kayak gimana cara. Kalau mas ini bisa sih kayak Nino tadi. Di sana dia Nggak cuma, nah ini juga gue juga ngerasain ya, ini fast forward dikit. Setelah berapa bulan dari kejadian itu gue ngerasa mereka yang lebih canggih dari gue. Karena gue nggak menyebut namanya, pokoknya orang-orang itu tahu-tahu ada yang ngajarin gue, ini ada template Google Slides gimana. Terus gue nanya, lu dapet dari mana? Gue nyari gini. Gue pada tahu ada gitu-gitu. Jadi kita udah santai kan? Iya. Inisiatif jadinya kan? Jadi justru bagus di mereka. Cepat belajarnya, ya naik terus. Iya. Berarti lu sebagai proper harusnya bangga dong. Iya. Dengan Kita progres proper lu. aja. Tapi kita progresnya rata. kalau kita tuh belajar terus udah gitu doang gitu. Iya, kembali lagi ke HS itu, nyantai. Iya, jangan coba dong ya. Nggak apa-apa deh. Kan kita tuh menurut gue emang perbedaan culture, perbedaan budaya dari masing-masing orang tuh cukup membantu sama lain. Iya. Positif gitu. Ini kayak mungkin juga paling kena dulu karena kayak gue tuh kemarin kayak buat desain, buat infografik lah gitu loh. Kayak gue bilang buatnya di Canva ya. Seandainya Canva apa? Gue bilang kayak ini kayak untuk desain. Terus kayak ada terus gue bilang kayak Photoshop tapi online. Iya langsung kayak gue invite, terus mereka pada nyadar lah. Tapi gue tuh paling agak gemes tapi kasihan tapi kesel gitu loh sama dosen-dosen yang gaptek gitu loh. Paham. Jadi kayak misalnya kumpulin Google Docs gitu kan, kayak gue sama kelompok gue buat Google Docs kan, tugas gitu, terus kumpulin ke dosennya kan, linknya biar dia kopas taruh di file dia gitu biar di compile. Tapi pas gue kumpulin itu waktu itu gue kumpulinnya di gue Microsoft Word kan, ada Microsoft Word dan kumpulin di Google Docs, beda-beda kelompok. Pas gue kumpulin Microsoft Word itu diomelin karena dia nggak bisa kopas. Terus gue mikir ya tinggal di download dulu karena pas gue buka tuh preview doang gitu loh. Jadi nggak belum bisa diedit kan. Iya. Gue bilang, Pak itu di download dulu Pak. Wah ribet, saya bingung kalau download-downloadan. Terus gue kayak ya Allah ini gimana ceritanya. Terus kayak ada temen-temen gue baru ini pakai Google Docs terus kayak Google Docs apa? Ini ada baru nih untuk online gitu kayak Microsoft Word cuman online. Terus ya udahlah pada belajar lagi Google Docs kan. Terus pas kirim link sama kayak sebenernya umum sih kayak pas kirim linknya nggak bisa diedit.
karena kan di kuliah gue tuh kita dapat email khusus kuliah kan. Oh, iya, baru. iya. Nah itu kadang kalau kayak kita Masa merasa spesial lah. Oh, iya. Kalau kita pakai email itu buat file, orang yang pakai Gmail biasa nggak bisa masuk Oh, kan. iya, Nah, itu iya. kadang gue itu kayak Pak, saya nggak bisa buka, atau ada yang dosennya bilang dosennya pakai account Gmail dia lah, jadi ribet lah gitu loh. Jadi yang bisa buka yang satu app-nya belakangnya kuliah sama. gua, Ya? itu ribet gitu loh. Tapi mungkin kayak gue tuh lebih ngerasa lebih nggak gitu gapnya nggak gitu gede karena udah mulai online sekarang. Iya. Semua kan Iya. sekarang. Karena lu enaknya karena orang udah online, orang ngebiasain diri jadi Iya. online. Cuma gue kasihannya sendiri itu tuh buat orang-orang yang tadinya nggak sempet beradaptasi terus sudah keburu online class, Iya. itu kaget dong. Iya. culture shock beneran. Gua Sekarang kasihan di sih. Twitter yang rame kan ada yang kayak pas kemarin itu kayak minggu lalu masalah ada yang nanya di baru join grup angkatan di Line terus buat nanya ini kuliah masuknya kapan ya? Baru lihat nggak di Twitter? Kemarin gue ketemu dosen gue kan di Bandung kan, terus dicerita gitu. Jadi ada murid yang WA dia, Mister, saya ini di kelas ini kan pakai Google Classroom ya? Ini Google Classroom-nya udah ada belum ya? Padahal udah mau tes kan ini. Iya. Kayak ditanya, loh kamu belum masuk? Terus dia nanya balik, "Lah, emang udah mulai Mister?" Jadi selama 6 bulan tuh dia nggak masuk ke kelas sih. Tapi ya maksudnya sebenarnya salah sembunyi cuman yang nggak bisa kita salahin juga Iya. kan karena ini Nggak berarti kan banget kan. informasinya nggak nyampe ke orang. Iya, ya? makanya kayak Atau emang karena dia belum terbiasa pakai itu. pakai online kan. Online. Makanya Cuma kayak- masalahnya kan kalau kita Iya. tuh ada semester pendek dan ini udah berjalan dari kapan? Dari Maret. Harusnya sih idealnya dia udah ngerti gitu. Iya, iya, Kalau udah, ini udah. lain-lainnya tetap gini. Udah adjust. Cuman Berarti tau nggak yang salah sih? Temennya. oh iya Enggak, kadang-kadang nggak Jadi tahu. nggak tahu. Udah. Temennya nih yang jahat. Kalau ada temen gimana? Kalau dari sekolah itu Ya, dia kenapa sendiri. nggak buat temen? salah dia. Salah dia. Salah dia. Balik lagi Pas ya, kuliah. balik lagi. Nah, udah berarti balik ke masing-masing berarti Iya, kan. iya. Kalau kayak apa ya? Terus juga kayak buat yang tadi itu Google Classroom baru pada bingung lah. Terus kayak kalau misalkan absen itu suka down servernya itu gue. Oh, Karena kan bareng nggak kayak semua. itu kayak ribet banget gitu loh. Kayak dosen juga bingung lah mau absen dan gimana kan. Nah itu jadi kayak gue tuh gemes antara kita mahasiswa yang suka gaptek gitu atau enggak dosennya gaptek gitu loh. Jadi kayak tapi ada juga dosen-dosen yang muda itu yang masih oke masih bisa ada, tapi kadang ada yang udah tua dan 50 udah senior Oh. lah gitu. Kita lama kayak gue harus kita harus bener bantu gitu loh di grup apa ini di itu nanti di download pak di convert gitu loh pak. Gue ada cerita tuh yang dosen-dosen yang umur 50-an. Jadi gue sama Fides nih ada kelas. Sekarang banget. Rasanya. Oh, Tadi pagi Des. Iya, iya, Tadi iya. pagi Des. iya. Ini kelasnya baru tadi pagi nih. Hari Senin nih, hari ini hari Senin. Hari Senin nih. Senin Hari tanggal Senin. berapa nih? Tanggal 2. 2 November. Tapi kejadiannya nggak tadi pagi banget. Cuma jadwal hari ini lah. Itu ada dosen gue nih, dia ibu-ibu udah tua. Cuman ya kan biasanya kan kalau dosen muda ngajar enak karena dia sadar diri dia ngomong ke laptop kan, Iya. atau ke Google Meet atau Zoom kan, enak kan. Nah si ibu ini nih dia tuh ngomong kadang gue nggak ngerti ya, dia ngerasa kayak di auditorium apa ngomongnya gede banget, Iya. ngomongnya tuh nyaring gitu loh, ngomongnya nyaring kayak dia harus suaranya gede, ngegas, udah gitu tuh suka gaptek. Jadi kan kalau di Zoom bisa mecahin room kan, Iya, biar breakout room. ya kan. Nah dulu gue inget nih hari pertama kan harusnya jadwal kelas tuh 2 jam apa lebih, itu hampir sejam cuma nungguin breakoutnya di pisah-pisah. Terus kalau kita nggak berhasil, malah kita yang dimarahin kan? Iya, karena gini, bisa gini ya, gue nggak masuk, Play victim. gue nggak masuk kan nih, bisa nggak, gue salah breakout nih, gue salah kelompok 4, gue masuk 2, gue bilang, Bu saya salah, Fides ngomong, Bu saya salah, satu kelas kan, Bu saya salah, saya bilang, ya sabar dong, sabar, dia ngomong, Padahal tadi tidur tuh. Oh, selesai kerjaan gue nih. Dimarahin tuh. Udah selesai, Sabar udah. lagi ngerjain. Tapi ini dosen yang lo omongin emang udah tua banget dan umurnya 60-an gitu. iya, udah tua kan, dia kan angkatannya, gue inget pas gue ngeliat di LinkedIn-nya angkatan itu 88 yang atau berapa pas gitu, ada jadi ada kayak kelas yang gabungan, dia cerita sejarah dia kenal sama si bintang tamu dosen ini, dia bilang oh udah kenal dari tahun 80-an, bapak gua aja selesai kuliah 90-an. Iya, udah tua, ini ibu-ibu Veteran berarti. Timbes sih. Nyangkut. jadi gitu. Mana nggak?
mati deh. Aman. Oh, aman. Benar. Tapi kalau misalnya buat umur 6 bulan emang menurut gue emang agak susah sih buat adaptasi ke sekarang. Nah, iya. Cuman nah ini ada salahnya juga. Salahnya bukan salah si ibu-ibunya juga. Ya, siapa yang nyuruh dia jadi dosen yang ngajar sendiri gitu loh, maksud gue. Iya, iya. Harusnya yang muda dong. Yang Kalau itu muda. berarti nggak butuh asdos nggak sih? Asisten dosen juga. Ada Terus asdos. dia Tapi nggak mau di- ngapain? Nganggur. Tapi gini, dulu ada asdosnya. Dulu ada asdosnya. Jadi dulu tuh kelas jadi gini, ada auditorium, terus ada kayak kelas kecil-kecil lah. Nah, yang si guru yang senior ini pasti yang ngajar yang di gedenya. Nah, terus asdosnya ngajar yang masing-masing kelas. Gitu. Oh iya, mungkin pintu bisa di bentar ya, buat yang denger Nino lagi nutup pintu dulu. Ngomong aja. Ya udah jatuh deh. Ah gitu. Buruan sini ya. Tapi gue dari dosen ibu itu gue nggak pernah masalahin dia. Gue juga nggak masalah. Karena dia emang expert banget. Ini expert banget di situ, kurangnya di teknologi kan. Tekniknya. Nah yang gue permasalahin bunyi ayamnya itu. Itu backsound ayamnya kenceng banget. Iya, gue juga penasaran itu kenceng banget ya. Tapi kayak gue sama dosen-dosen yang gaptek tuh kayak gue kesel gitu, kayak gemes. Tapi kadang gue kasihan karena mereka Iya. bingung banget kan, nggak Iya. pernah. Ini kayak juga kendali ini ya, kejadian one out of a million gitu. Iya, makanya kan kayak. Gue juga nggak mau nyalain dosen yang si ibunya ya. Dia kalau menurut gue dia harusnya ya udah ngajarnya nggak usah secapek itu. Iya. Mendingan Chat aja gitu, iya, ngasih materi. harusnya prodinya yang Iya. ngasih yang lebih dosen yang lebih mungkin lebih cocok lah suitable buat itu. Soalnya kan nah masa ini pelajarannya nggak main-main nih 5 SKS. Ih, ngaruh banget sih. Iya. Ngaruh Iya banget. sih. Ya, berarti apa yang harus dirubah berarti? Menurut gue sih Kalau menurut gue ya Vaksin sih, butuh vaksin. gitu ya akhir-akhir itu. ya menurut gue ayamnya dulu deh pindahin. Ayamnya dulu pindahin. Tumbal. Enggak, menurut gue sih karena dosennya yang nggak mungkin dipecat atau gimana Iya, kan. iya. Pak difasilitasin kayak mungkin dia ada yang training gitu. Iya. Minimal banget biar dia ngerti Ya, tapi dia juga profesi. kalau nggak bisa nih, bisa yang bagi-bagi breakout suka nelpon mbak-mbak prodinya. Oh, ini emang udah usaha gitu Terus, kan. iya. Kalau gitu tuh nggak malu juga, nggak di mute kayak misalnya contoh ya, misalnya Mbak Lili gitu. Mbak Lili ini nggak bisa gitu, terus komplain gitu kan, jadi gue yakin Mbak Lilinya juga kecapean. Iya. Iya. Dan bingung juga kan karena apalagi udah tua, jadi level of knowledge-nya tentang. Iya, jadi si Itu- prodinya juga bikin jadwal Zoom jadi gini, mereka level of technology udah Iya. tinggi, si ibunya telat. Susah sih. Kayak kasian ya, karena kayak apa ya, kayak di gue apalagi kan kalau lu kan maksudnya mungkin kalau untuk temen deh, untuk temen kan juga pasti udah pernah ketemu dulu kan di Oh, iya. online kan. Iya. Kalau di gue online itu kayak gue bener-bener apa ya, untung ada ospek online itu loh, karena kayak gue tuh bener kebantu sama kelompok ospek gue yang bisa ngebantu kita untuk lebih berbaur sama lebih get to know one another lah. Jadi gue pengen nanya ke lu misalkan punya temen nih, udah kenalan online. Tapi kalau misalnya nanti mereka beda sama yang sebenarnya di real life gimana? Nah itu gue agak khawatir karena kayak banyak temen-temen gue yang ibaratnya kalaupun jarang gitu loh, karena gue Iya. setiap kelas itu beda-beda temennya kan, karena kayak gue jadwal itu kayak nggak tau kayak sekolah kita lama, jadi kita Oh. kayak gue Jumat libur, Iya, Sabtu sama, masuk, sama. jadi kayak Kosong-kosong, bolong-bolong kan? bolong-bolong. Heeh. Terus kayak banyak temen-temen gue yang dari beda jurusan kan, nah itu jadi kayak Aku bisa. Oh karena nah, kayak kelas BI itu gue beda jurusan, makanya si Oh, paling bisa kelas umum bisa ya? bareng, iya Ansel. MKU Iya. namanya mata kuliah umum. Ada sama Ansel. Sama Ansel terus si Pak. Oh, iya. Heeh. Terus kayak apa ya? Gue juga bingung karena kayak kemarin karena tuh temen gue tuh belum pernah sama sekali ketemu sama ngumpul sama teman-teman kuliah gitu. Sedangkan kalau belum kayak sama sekali. belum sama sekali karena kayak Felix gitu kan yang di kuliah Iya, udah. udah Mereka ngumpul-ngumpul udah. udah sering kan. Nah, gue itu belum pernah gitu. Jadi kayak gue agak takut ya agak FOMO sih, karena gue takut pas gue nyampe karena teman-teman gue ini yang rame banyak kan dari Bandung langsung kan. Jadi Iya, pas iya. gue nyampe mereka udah baur, nah gue susah nembusnya kan, susah. Soalnya Gua nih takut ada gitu. kalau dari gue sendiri ya, karena gue dulu ingat banget pas kita masuk tuh ada beberapa kayak meet and greet apa sih namanya? Bukan meet and greet. Oh, gathering. Gathering kan, pasti ada gathering kan. Nah, gue tuh nggak ikut yang gathering yang ramenya. Nah, gara-gara gue nggak ikut gathering itu, pas besoknya beneran ketemu orang-orang, bener-bener nggak ada yang kenal sama sekali kan. Ya jadi insecure sendiri gitu loh.
lu nggak kenal tapi mereka semua udah saling kenal walaupun nggak kenal deket ya, cuma bisa gue udah tahu oh lu Nino, lu Evano, lu Vides, lu pada tahu. Lu sendiri, lu bayangin lu sendiri yang nggak diketahui orang-orang. Iya. Ya jadi males kenalan nggak sih jadi? Iya. Ya akhirnya domino efek sampai sekarang sih kalau gue. Iya. Akhirnya post Netflix mulu ya. Iya, akhirnya ada. Netflix ya. Cuman dari itu kalau gue sendiri sih ke filter teman-teman jadinya. Iya. Jadi ya yang beneran kenal. Ya tapi gue lebih dari itu gue kenal yang lainnya akhirnya. Tapi nggak dekat. Nggak deket. Iya. Sekedar kenal lah kan. Iya. Terus di luar fakultas juga walaupun jarang nongkrong juga sebenarnya kenal-kenal aja. Cuma kan lu nggak bisa. Mereka juga pasti punya temannya di fakultas sendiri. Iya, makanya. Makanya kayak gue juga gak ngerti gitu loh, kayak ibaratnya pas nanti gue udah offline terus ngumpul gimana kayak, karena tuh gue pengen kayak sebelum gue offline udah kumpul dulu gitu loh, udah familiar dulu gitu kan. Iya, Karena iya. kemarin aja pas Halloween itu ada teman gue ngelain gue kan, kayak nanya tentang tugas, terus ternyata oh beda dosen jadi nggak jadilah, tapi tiba-tiba dia ngelanjutin kayak no, karena gue kalau di Bandung manggilinnya no, karena kalau misalnya Nin kayak nenen katanya. Jadi Karena bagus ya. Bener banget gitu aja ya. terus kayak no, lu Halloween nggak? Terus gue kayak ini kan tanggal 30, kalau Halloween tanggal 31 kan? Iya. Iya Oh, kan? Nggak tahu sih. Dua. Lewat jauh. Lewat jauh. Terus kayak dia nanya kan kayak Nin no, lu Halloween nggak? Gue bilang iya, tapi besok. Terus dia bilang lagi, oh hari ini lagi pada rame nih, pada ngumpul-ngumpul, lo ikut nggak? Dia bilang pada ngumpul-ngumpul di mana? Terus dia kayak ngomong, kayak ngasih tempat itu intinya, oh ini di Bandung gitu. Terus kayak gue bilang, oh di Bandung, oh gue tuh di Jakarta bro. Oh lu di Jakarta, oh kirain di Bandung, ini kita lagi pada minum-minum sini Halloween. Terus gue kayak, oh iya nanti kabar deh kalau misalnya udah offline, karena kayak gue tuh lagi nyari teman-teman yang Jakarta gitu loh, tapi Iya. kayak dari kemarin gue cari nggak ada yang gue kira Jakarta ternyata Surabaya gitu loh. Jadi Oh. susah gitu loh. Tapi berarti teman-teman lu sendiri udah pada ngumpul. udah pada ngumpul, karena kayak teman-teman gue yang emang aslinya Bandung itu udah punya circle segitu loh, udah pada saling kenal. Bahkan kayak pas baru ospek itu kan di grup lain itu ada grup angkatan kan. Iya. Itu udah pada cair semua gitu loh ngobrolnya. Jadi kayak gue mikir, kok ini udah pada saling kenal gitu loh. Tapi kalau menurut gue sih kalau diambil positifnya ya, Iya. itu dia udah berusaha buat Iya. betul juga. Kayak gue juga, Karena alhamdulillah gitu kan. pengalaman gue di kampus tuh ada 180 derajat lah sama Vides sama Ya, aktif banget ya. Ryan. Soalnya Iya. gue tuh kan dulu tuh emang karena kita circle ada dulu gitu aja, jadi Iya. kita tuh nggak ada kesempatan buat keluar dari circle itu. Kayak makanya gue tuh dulu kayak rada homebody lah, abis homebody gitu ya. Kalau di rumah mulu tuh. Oh, nah kalau seperti itu. Wah, apa sih? Seperti itu bahasa Inggris sih ya. Oh, itu pernah dibahas ya? Apa sih? Itu lah, Vegas Potato. House person. House Mate. Pembantu. Pembantu. Dia orang rumahan lah. Iya. Orang kan kaum rebahan. Soalnya gue mikir, oh ini udah di lingkungan baru. Soalnya kan gue dari SD sampai SMA tuh sekolah sama terus dan Iya. temen-temen itu aja. Iya. Jadi wah ini kayak kesempatan juga nih gue keluar dari comfort zone gitu. Akhirnya ya udah gue nggak tahu ya. Nggak SKSD sih, cuma kayak banyak orang yang ternyata sama gitu kayak gue, jadi kayak mereka juga mencoba untuk berteman sama orang-orang Iya. yang baru. Jadi jadinya akhirnya gue banyak Banyak kenalan kenalan gitu. jadinya. Terus ini mau langsung yang mana karir kita kan? Boleh. Oh, langsung. Terus gue juga ikut unit sepak bola di kampus gue. Ini mungkin di podcast sebelumnya gue pernah cerita sih. Iya. Jadi Bisa episode dari 3. Episode berapa? Episode 3 ya berarti. Oh iya, cek kalau mau denger cek. Saya di situ. Terus gue pertama khawatir tuh, wah ini gue gak ada temen gimana nih gitu. Ternyata pas gue masuk dan spend time berbulan sama orang-orang itu juga akhirnya nyaman gitu ternyata, dan mereka juga orangnya baik-baik semua. Padahal itu ospeknya keras banget kan, Pan? Iya, kalau olahraga keras pasti. Nah, Padahal padahal di mana? Apa? Kan di gua ikut juga klub bola kan, UKM bola. ceritain dong, gimana kegiatannya ngapain aja? Kegiatannya ngapain? Karena offline jadi kayak gue tuh setiap Senin sama Kamis itu latihan di sini. Tampung. Iya. Sampai Google Meet. Oh, Google Meet. Terus dari 200 orang ikut cuma kayak 6 orang, 7 orang. Lu salah satunya. Gue salah satunya kan gue pengen coba Lu ngapain di video ya, ini? ya kayak gini-gini. Itu kayak training drill biasa, cuman karena harusnya ada bola, cuma karena gue gak ada bola jadi kayak Rendang angin dong, rendang angin. kan kameranya nggak akan ngelang kaki gue kan. Mungkin dicontohin coba ke kamera. kayak
Coach ya siap. Iya. Ya Allah, nggak ada benefitnya. Coachnya sendiri mahasiswa. Enggak, coach beneran. Oh, coach yang beneran. emang ada 3 tuh, satu tuh wasit, satu tuh ex pro, satu lagi guru apa gitu loh. Oh. Emang bener semua gitu loh. Terus akhir-akhirnya gue baru ngomong, ini kalian tuh dari kemarin pada punya bola kan? Terus gue bilang, saya tuh nggak ada bola tuh. Dari kemarin gimana dong? Terus gue kayak, ya saya yang ngelakuin gerakannya aja, yang apa yang penting kalau ngelakuin gerakannya nggak apa-apa gitu loh. Soalnya ketemu saja itu direkam gitu. Soalnya kayak Nggak tahu pas saat yang aslinya nggak ada. emang nggak ada bola, aslinya nggak ada bola. Udah jago, udah jago datang. Oh jago banget lo gitu. Ayo ngapain? Soalnya kayak apa ya, gue tuh kepengen latihan kan, cuman karena Google Meet jadi nggak dapet feelnya kan, Iya, dapet iya. atmosfer, jadi kayak gue kadang 6 orang lagi ya? 6 orang doang yang aktif gitu loh. Terus jadi gimana ya, kayak gue pengen aktif tapi karena nggak dapet feel, jadi kayak gue harus maksain diri gitu loh untuk Iya, iya. bener-bener gue siapin dulu, gue pakai baju, ibarat kayak gue jam, apalagi tuh latihannya jam 6 sampai jam 8 malam. Mager banget sih. Lu mendingan makan sambil Netflixan. Iya, makanya. Dibanding nendang-nendang angin. Gimana ya? Jadi kayak ya jadi ada yang nggak sabar untuk offline school sih, Iya, offline iya, jadi iya. gitu. Karena kayak ibaratnya main bola dengan bayangan aja udah seru, gimana mau langsung nanti kan? Udah senang sendiri gitu ya. Ini kan kayak gue lari kemarin tuh tapi tuh gue kemarin di tes lari 15 menit, gitu kan keliling. Berapa kilo? Mas 1,5 kalau salah. 19 menit. 15 menit. Nah. Terus coachnya bilang kalian ini masih pada kurang banget nih ini kapabilitas untuk berlarinya, kayak oh iya maaf. Tapi nggak galak banget coachnya. Tapi Kalau- ya itu seru sih. Kalau offline olahraga itu sih capek banget sih. Lu ngebayangin lu. Pelajaran olahraga ya, pelajaran. Iya, gue sampai saking capeknya, gue ada cerita. Gue pagi-pagi kan kalau kita setiap olahraga ada pemanasan 15 menit jogging, tapi tergantung si dosennya masing-masing. Biasanya ada yang high expectation nih, kayak mereka nih mereka 15 menit dihitung kan, lu 15 menit beneran kan. Iya. Terus ada yang Harus dosen lari. yang jadi lu lari nih rame-rame, dosen di belakang ngejar. Jadi mereka harus nggak boleh kena, kayak kejar-kejaran, tapi beneran pada takut Oh, soalnya gitu, nilai apaan? volley Cabur kalau apa? nggak salah, Volley. volley. Itu dosennya bawa anjing soalnya kan. Anti polisi gitu ya. Nah, kalau gue kebetulan dapat basket dosennya ibu-ibu. Dosennya ibu-ibu tuh enak banget. Gue jogging 15 menit, gue ngumpet dulu di tiang. Jadi gue lari kan muter ya. Lu bayangin lapangan ada lapangan larinya kan. Gue muter, ada tiang-tiang tuh, kalau yang di Bandung tuh ada tiang. Gue langsung lari sama temen-temen gue ngumpet di balik tiang. Sampai kita ngitung udah, temen gue nih yang ada patokan nih yang setara lah, muter berapa kali baru kita keluar. Terus gini dulu. Gue inget dari cerita yang katanya dosen lu dilempar bola terus gak ketangkap. Enggak, bukan atletis, bukan itu Pak. Jadi gini, dosen gua kan ibu-ibu, Gue sih kan ngajar basket. Jadi ada dosen sama asdosnya Oh. atletis beneran. Cuma Oh, dia iya. dia fokusnya yang Prakteknya gitu. praktek, terus dia nge-absen. Oke, si dosen ibu-ibu ini biasa cuma ngomong aja. Pas si yang dosen yang asdos ini lagi ngejagain, kita lagi ini, gua kan ya sambil duduk lihat-lihat aja kan. Terus ada bola-bola basket yang ketinggalan lah, apa yang kegeletak aja. Iya. Terus gue ngeliat nih si ibu ini, dia main dateng, terus lu tau sih kalau orang mau main bola yang Ngeflick gitu ya? yang gini terus Iya. gitu Iya. ya, dia gini, tapi bolanya kemana-mana, gagal gitu, terus dia kayak dia mau nangkep, tangkap angin gitu. iya nangkep angin, terus gue, aduh nih guru, Kesian gitu iya ya. kasihan, aduh tapi gak enak, ya gitu, ya nilai gue jelek sih cuma. Tapi kalau dosen kita beda. Soalnya emang dosen kita pendidikan olahraganya lumayan tinggi lah, sampai S3 Di Jepang kalau ya? saya di Jepang. Yang waktu itu lo pernah buat itu nggak sih yang akun IG? Iya, aku enggak itu Iya, semuanya. semuanya. Iya. Itu lo pada lari beneran nggak? Enggak. Enggak. Ada yang bener, ada yang enggak. Oh. Kalau itu kayak HP-nya dikocok kan. Iya. Kalau pas naik running bisa dikocok. Iya, dikocok. Iya, ntar jalan kilometer jalan. Iya sih, cuma Awal-awal sih masih niat kita, masih lari beneran. Tapi Malas gitu, Seminggu 4 kali, seminggu 4 Iya, kali. seminggu 4 kali. Foto gitu. Lama-lama foto doang. tapi iya nggak susah, maksudnya kayak gue online gitu, kayak gue ikutan kemarin bola sama sekarang lagi nyoba bulu tangkis kan. Bulu tangkis gini doang nih. Makanya juga ada dulu juga ada raket soalnya kan. Gak, tapi terus itu ngapain? Bulu Ya, tangkis? kalau bulu tangkis belum ada sounding, kayak baru di Teori, kemarin teori. kan, mungkin teori lah. Tapi kayak gue juga bingung karena kayak ya gimana ya, karena
banyak kan kayak ada UKM lain kayak ada paintball, ada yang outdoor kayak ada diving, hiking nah. Iya. Itu gua Oh, diving gimana tuh diving? nggak tahu. Empang nggak dia. Ya tapi ada beneran kan katanya anak SMP disuruh yang pelajaran renang, mereka kayak ke atas misalnya meja tuh yang pendek. Oh, iya, Oh, iya, iya, mereka iya. gini-gini beneran. Sakit bener. Maksudnya kayak ya gue bingung gitu loh, kayak gue kan sebenarnya pengen kan ikutan kayak paintball, gue penasaran ada juga. Oh, ada paintball. Ada paintball, paintball atau airsoft, Oh. airsoft. Mainnya di mana anjir di kampus lu? Nggak tahu sih. Mungkin itu kali kalau di Lu- tawuran. Di kampus lu Siapa ada ya? kayak itu nggak sih menwa Ada apa? Itu apa? Tentara-tentara gitu. yang kayak Oh. UKM tapi yang tentara-tentara gitu. Nggak salah aja deh, kayaknya yang airsoft itu deh. Oh, itu ya? Oh, salah. Sama ya. Beda dong. Beda tapi Nggak salah, gue lupa kemarin Dia ada soalnya- videonya, gue lupa. Soalnya di kalau di kampus kampus kita kita ada. ada Oh, iya? beneran, jadi pas 17 Agustus mereka tuh yang jadi penjaganya, mereka pakai baju tentara yang kayak mirip tentara gitu, pakai baret ungu, terus bener-bener yang jagain gitu, jagain apa bawa yang kayak Berarti yang beneran real deal terus banget dari ya. Iya. 4.000 orang yang lantik cuma 8 orang kan gitu. iya. Buset. Terus itu mereka beneran kalau latihan yang kayak ke gunung, ke lumpur, jadi kegiatan UKM mereka nggak nendang-nendang angin, beneran main ke medan perang. Iya. Terus kalau nggak salah ya itu namanya kan batalion apa gitu. Itu katanya kalau bisa perang beneran ya cadangannya mereka. Oh iya. Kalau nggak salah gue pernah dengar, jadi katanya cadangannya, jadi UKM ini nih kalau misalnya ada perang kita kekurangan tentara, ya cadangannya itu harus siap gitu. Kalau nggak salah ini Kalau nggak salah online-nya juga harus berantem sama ular kalau nggak salah. Beruang. Pakai beruang. Nggak beruang. Kabib. Kabib. Kabib bukannya berenang lawan arus ya? Kami begini, Bray. Di meja. Online Oh, back. Ngapain kamu? belum gitu. Tapi iya karena kayak apa ya, kayak nongkrong juga gue belum pernah kan, makanya tadi gue bilang kalau misalkan kayak si Faye kan gak pernah nongkrong di Bandung Iya. gitu loh. Dia ke Bandung. Nah kalau kayak gue nih, gue nanti misalkan offline nih, gue mau ngajak temen-temen nongkrong, enaknya kemana untuk lo ya? Tapi orang-orangnya dari mana dulu? Kan lu bilang kan Orang- dari macam-macam. Ya mana aja lah, sebut dari Jakarta juga lah. Apa? Oh yaudah, Apa? ini kata part 2. Ah elah ya natural dah Pak. Oh, ada guys, buat topik itu bisa lanjut di part Ya dua udah. kita. Udah cut. Baru mau nanggupin aja. Lah tapi baru 30 Enggak, kenapa Apa sih kok part 2? langsung? Biar apa nih? Part 2 tuh Terus tadi kan kita mau part 2 baru ngebahas lifestyle ya kan? Kenapa? Dan langsung akademik gitu? belum kelar? Tadi udah masuk itu. Enggak, maksud gue tadi kalau salah nggak apa-apa, jadi lanjut aja terus. Ya lanjutan nanti Tadi kita balik. mau stop tadi siapa tuh? Lalu udah ngomong stop. Enggak, gue udah stop. Nah tadi gue cut, terus tadi gue mau lanjut lagi. Iya, Oh, yaudah, udah cut di. yaudah, Bentar, berarti gue pause dulu. Apa delete